Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Selasa, malam ke-25 Rajab 1442 Hijriah, 8 Maret 2021. Yang pertama ngaji malam kedua kitab Bidayatul Hidayah. Yang kedua, jika ada pertanyaan, dilanjutkan dengan pertanyaan. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Gus Salis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada para jamaah pondok kita yang saya hormati, mari kita mulai untuk kegiatan belajar bersama untuk membahas kitab Bidayatul Hidayah. Pertemuan kedua setelah kemarin tentang masalah niat permulaan untuk mengaji, kita teruskan lagi untuk kalau niat itu hanya untuk sombong-sombongan, untuk hebat-hebatan, atau untuk mengalahkan teman, itu sudah niat yang salah besar. Kita teruskan. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah. Wa in kanat lan lamun ono, jikalau ada apa niyatuka, niat iro, niat kamu, wa qasduka lan sejo iro, maksudmu, bainaka ing dalam antarane iro, wa bainallahi ta'ala lan antarane Allah ta'ala, maksud antara kamu dengan Allah, min thalabil ilmi, saking oleh amrih ngilmu, dalam mencari ilmu, niatnya itu al hidayata, ing oleh hidayah, oleh pituduh untuk mendapatkan hidayah, duna mujarradir riwayati, dudum ligine riwayat, dudum ligine cerita, bukan sekedar hanya memindahkan ilmu untuk bisa bercerita. Fa'abshir, mongko bungau siro, maka berbahagialah yang niatnya sudah seperti itu. Fa'innal malaikata krono satuhune malaikat iku tabsutu beber sapa malaikat, karena sesungguhnya malaikat itu menggelar laka maring siro, bagi kita yang mencari ilmu, ajnihataha ing suwiwine malaikat. Malaikat menggelar sayapnya. Idza amsyaita, tatkalane lumaku sapa sira, ketika berjalan untuk mencari ilmu. Wahitanal bahri, lan setuhune iwak ing dalam segara, ikan di dalam lautan. Iku tastaghfiru,
padha nyuwunake pangapura, memintakan ampunan laka maring sira idza sa'aita nalikane tumandang sapa sira. Ketika kita sudah mulai mengaji dengan niat yang benar seperti itu, malaikat menggelar sayapnya. Ketika kita sudah mulai melangkah untuk mencari ilmu, bahkan ikan di dalam samudra pun memintakan ampunan. Walakin yang bagi lan tetapine seyugyo laka kadue siro. Tapi seharusnya bagi kita pencari ilmu antak lama. Opo antak lama yento ngerti siro qabla kulli syai'in ing dalam sadurunge saben-saben suwiji. Annal hidayata, kita harus tahu sebelum mengetahui sesuatu. Annal hidayata ing setuhune pituduh, sesungguhnya hidayah allati hiya kang utawi hidayah, yang mana hidayah iku samratul ilmi, buahnya ilmu. Jadi buah daripada ilmu ya hidayah itu. Ikulaha iku kadue hidayah, bidayatun utawi bidayah, permulaan, kawitan, wa nihayatun lan nihayah pungkasan, puncak. Wa dhahirun lan duweni zahir, wa batinun lan batin. Wala wusula lan ora bisa tumeka iku maujud dan tidak bisa sampai ila nihayatiha maring pungkasane hidayah. Tidak bisa sampai ke puncak daripada hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha angin sakwise ngukuhake kawitane hidayah. Jadi kita sudah memantapkan permulaan daripada hidayah. Wala ngusuro lan ora bisa weruh atau ora bisa ngliwati iku mujud ala batini ing atase jerone atau batine hidayah illa ba'dal wuqufi angin sakwise ngukuhake atau angin sakwise kandeg atau ngukuhake, kecuali setelah dia menetap atau sudah mengetahui ala zahiriha ing atase njabane hidayah. Wahalan eling-eling ana utawi ingsun yang Ghazali di sini iku musyirun aweh isyarat. Yang Ghazali bukan isyarat alaika ing atase sira bibidayatil hidayati kelawan kawitane hidayah. Memberikan isyarat bagi kita untuk permulaan daripada hidayah itu seperti apa. Litu jarriba supaya njajal siro, supaya kita bisa mencoba memadukan biha kelawan bidayah nafsaka ing nafsu ira. Watam tahina lan supaya nyoba sapa sira biha kelawan bidayah qalbaka ing ati ira. Kita bisa mencoba nafsu kita, mencoba hati kita dipaskan dengan bidayatul hidayah ini. Fa in sadafta mongko lamun nemu sira, kalau kita menemukan qalbaka ing ati ira pada hati kita ilaiha maring bidayatul hidayah mailan ingkang condong wa nafsakalan ing nafsu ira biha kelawan bidayatul hidayah mutawi'atan ingkang anut walahalan maring bidayatul hidayah bilatan ingkang nrimo. Jika hati kita sudah sesuai dan condong, nafsu kita juga bisa nurut kepada bidayatul hidayah, bisa mau mengikuti bidayatul hidayah ini, fadunaka mongko ngalapo sira atatallua ing munggah, maka kita bisa untuk naik ilan nihayati maring pungkasane hidayah. Wattaghallhula lan manjing fi biharil ulumi ing dalam segarane ilmu. Kita bisa masuk ke samudra ilmu kalau sudah sesuai.
dicocokkan dengan nafsu kita, hati kita dicocokkan dengan bidayah ini yang akan kita bahas kok sesuai cocok, kita bisa naik. Tapi kalau menolak terus, nah ini perlu diobatin. Wa in sadafta lan lamun nemu sira qalbaka ing ati ira inda muwajahatika nalikane madhep ira iyaha ing bidayatul hidayah, ketika kita menemukan hati kita ketika dihadapkan kepada bidayatul hidayah, musawifan ingkang ngende-ngende, kemudian hati itu tidak mau untuk dihadapkan ke bidayatul hidayah, wabil amali lan kelawan nglakoni bimuqtadhaha, kelawan patrapane dengan tuntutannya bidayatul hidayah, mumatilan ingkang ngosongake atau dene ingkang mengko-mengko lah bahasanya, tidak langsung tapi ya tidak mau. Fa'lam mongko weruh sira anna nafsaka ing setuhune nafsu ira alma ilata ingkang condong, maka ketahuilah bahwa nafsu kita yang mendorong ila talabil ilmi maring nuprih ilmu, yang mendorong untuk mau mencari ilmu, hiyan nafsu, yaiku nafsu al ammaratu kang banget oleh ngejak bisu iklawan Allah. Jadi ketika dia hadapkan kepada bidayatul hidayah ini kemudian ternyata tidak mau, kemudian untuk mengamalkan dari tuntutannya bidayatul hidayah juga enggan sekali, nyumayani terus, nyumayani itu nanti-nanti, maka ketahuilah bahwa nafsu yang mendorong untuk mencari ilmu tersebut masih nafsu ammarah bisu. Wa qad intahadot lan teman-teman gumregah apa nafsu, wa qad intahadot maka teman-teman gumregah apa nafsu, muti'atan hale manut di syaitani maring syaitan. Jadi nafsu yang membangkitkannya itu sebenarnya ikut ke ajakannya syaitan. Allah ini kang den laknati diyudliyaka krono arah nekaake sapa syaitan ing sira bihabli ghururihi, kelawan tali tipu dayane syaitan, supaya setan itu membuat dengan tipu dayanya. Wayastadri jaka mongko manjingake sapa setan ing sira bimaki datihi kelawan rekadayane setan ila gumratil halaki maring bangete kerusakan, supaya setan itu istidraj dengan tipu dayanya untuk mencari ilmu itu. Ada orang yang supaya tambah rusak, yang dicari karena tidak karena Allah, tapi karena nafsu amaratun bisu. Faqastuhu tawi sejane setan iku ayyurawija ing yen to nglakake sapa setan alaika ing atase sira asyarra ing Allah, supaya setan di sini mengelabui kepada kita pada atau melakokake itu supaya kita menganggap barang yang tidak baik itu tapi fi ma'radil khairi ing dalam galane kebagusan. Jadi kita dijalankan pada sesuatu yang jelek tapi di atas sebuah seolah-olah yang benar, padahal tujuannya nanti adalah kejelekan. Hatta yulhiqaka, sehingga nemokake sapa setan ing sira bil akhsarina kelawan wong-wong kang kapitunan kabeh apane amalan amale, sehingga kita bisa ya bersama-sama orang yang kerugian. Alladzina dhalla kang alladzina yaiku akeh dhalla kang sasar apa sa'yuhum lakone alladzina fil hayati ing dalem urip ad-dunya kang bangsa dunya, orang-orang yang tersesat di dalam dunia. Wahum
utawi alladzina iku yahsabuna nyono menyangka sapa alladzina annahum ing setuhune alladzina iku yuhsinuna padha gawe bagus kabeh sunan ing amale. Orang-orang tersebut menyangka bahwa dia sudah melakukan hal yang sangat baik, padahal itu adalah tipu daya setan. Wa inda dzalika laning dalam nalikane mengkono-mengkono rekadayane setan yatlu mocoake membacakan alaika ing atase sira kepada kita sapa syaitanu setan membacakan kepada kita fadlal alimi ing keutamaane wong ing fadlal ilmi ing utamane ilmu, dibacakan keutamaan ilmu. Wa darajatul ulama ilan ing derajate para ulama. Wa malan barang waroda kang wis tumeka apa mafihi dalam ilmu, dan semua yang hadis-hadis maupun apa saja yang datang dalam menerangkan tentang kemuliaannya ilmu, minal akhbari nyatane saking piro-piro hadis wal asari lan pengendikane sahabat, dari hadis dan asar sahabat. Wa yulhika lan nglalekake sapa setan ing sira an qaulihi saking pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setan menutup pada diri kita dari hadisnya Rasulullah SAW yang berbunyi man utawi sapane wong iku isdada tambah-tambah sapa man, barang siapa yang bertambah apane ilman ilmune, bertambah ilmunya, walam yasdad lan ora tambah sapa man apane hudan pituduhe atau dene amale, lam yasdad mongko ora tambah sapa man minallahi saking Allah illa bu'dan angin ing adoe. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, tidak bertambah amal, maka dia tidaklah bertambah dari Allah kecuali tambah jauh. Alhamdulillah. Itu di ucapan hadis ini dilupakan oleh setan kepada orang yang mencari ilmu yang niatnya sudah tidak baik. Wa an qaulihi lan saking pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi utawi luwih bangete menungso apane azaban siksane, orang yang paling banget di dalam penyiksaan ya, banget disiksane yaumal qiyamati dalam dina kiamat iku alimun wong alim lam yang fa'hu kang ora paring manfaat ing alim sapa Allah Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Orang yang sangat akan mendapatkan siksa besok di hari kiamat yaitu orang yang alim tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma duh Allah, ini sak temene ingsun tu Allah, sesungguhnya aku a'udzu nyuwun pembawa reksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan, saya mohon berlindung kepada engkau ya Allah min ilmin saking ilmu, dari ilmu la yang fa kang ora manfaati apa ilmu, wa qalbin lan saking ati la yakhsha'u kang ora khusyuk apa qalb, dari hati yang tidak khusyuk, wa amalin lan saking amal la yurfa'u kang ora den angkat apa amal, mohon perlindungan dari amal yang tidak diangkat karena hanya capek tok, wa du'ain lan saking donga la yusma'u kang ora den krungu, doa tapi tidak didengar oleh Allah. Ya Allah, Nabi saja masih berdoa seperti itu, apalagi kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Wa an qaulihi lan saking ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
marartu liwatan ingsun, saya lewat lailata usriya ing dalam wengine den israake sapa bi ingsun. Pada malam saya diisrokan bi aqwamin liwat bi aqwamin ketemu kelawan pira-pira kaum tuqratu kang den guntingi apa syifahuhum pira-pira lambene kaum, bertemu dengan kaum yang bibirnya itu digunting bimakorido kelawan pira-pira gunting minarin saking neraka, dengan gunting yang dari api neraka. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun Nabi, man utawi sapa iku antum sira kabeh, atau man iku sapa antum utawi sira kabeh, siapa kamu? Qalu ngucap sapa wong sing akwam kaum, kunna ana sapa ingsun iku nakmuru perintah sapa ingsun bil khairi kelawan kebagusan, saya itu orang yang memerintahkan kebaikan, wala naktihi tapi ne ora nekani sapa ingsun ing khair, wananha lan nyegah sapa ingsun anisyarri saking kealanan, wanaktihi tapi ne nekani sapa ingsun ing syarr, saya itu orang yang memerintah kebaikan tapi saya menjalankannya, memerintah kebaikan tapi saya tidak menjalankannya, saya itu orang yang mencegah pada sesuatu yang jelek tapi saya melakukannya. Fa iyyaka mongko rumeksa sira ing awak ira ya miskinu he wong kang miskin, maksud mriki miskin daripada ilmu. Antut ina ing yen to manut sira litazwirihi maring olehe maes-maesi setan, olehe menghias setan, wa tatadalla lan nekaake setan ing sira bi habli ghururihi kelawan jadung pambujuke setan, maksudnya, dan setan ngajak dengan tipu dayanya intinya untuk kita menjadi terjerumus, jangan tertipu dengan itu. Fawailun mongko utawi bangete siksa, bangete cilaka lil jahili kaduwe wong kang bodho haitsu lam yata'allam ing dalem sekirane ora amrih ilmu sapa jahil marrotan lawan ambalan wahidatan kang sepisan. Celaka bagi orang yang bodoh yang tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, satu celaka. Wawailun utawi bangete siksa lil alimi iku lil alimi kaduwe wong kang alim haitsu lam yakmal ing dalam sekirane ora nglakoni sapa alim bima kelawan barang alima kang ngerti sapa alim ingma alfa muratin kelawan 1000 ambalan. Kalau orang bodoh dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, dia celaka satu kali. Tapi orang alim ketika dia tidak mau mengamalkan ilmunya, dia celaka 1000 kali. Wa'lam lan ngerti ya sira annan nasa ing setuhune menungso fi talabil ilmi ing dalem nyuprih ilmu iku ala salasati ahwalin ing atase telu pira-pira tingkah, ing atase telu pira-pira tingkah. Wa'lam annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin wallahu a'lam bishawab. Seperti itu dulu untuk pertemuan malam hari ini. Intinya begini, bahwa Imam Ghazali menyatakan kalau niat kita dalam mencari ilmu itu adalah memang antara kita dengan Allah itu untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, maka berbahagialah. Berbahagialah, karena malaikat itu menggelar sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu. Kemudian
ikan-ikan yang di dalam samudra memintakan ampunan pada orang yang mencari ilmu yang niatnya benar. Tapi seyogianya untuk sebelum kita melangkah, kita harus tahu bahwa hidayah yang menjadi buah daripada ilmu itu mempunyai bidayah, mempunyai permulaan dan mempunyai nihayah, puncak. Ada zahir, ada batin. Dan tidak bisa sampai kepada puncak hidayah kecuali setelah mengukuhkan kepada permulaan daripada hidayah. Tidak bisa sampai ke dalam batinnya hidayah kecuali kita sudah menetap atau melewati pada zahirnya hidayah. Nah, di sini Imam Ghazali memberikan isyarat tentang dengan hidayatul hidayah ini dengan isyarat untuk kita mencoba pada nafsu kita, memberikan cobaan kepada hati kita, dipaskan dengan hidayatul hidayah nanti. Apakah hati kita itu condong, setuju, hati kita itu ikut, hati kita itu menerima itu. Kalau memang seperti itu kondisinya, cocok, menerima, mau melakukannya, maka kita bisa untuk mulai mengambil naik sampai ke puncak daripada hidayah. Kita bisa masuk ke samudranya ilmu. Tapi kalau kemudian ketika dihadapkan kepada bidayatul hidayah itu kemudian nafsu kita kok malah menolak untuk mengamalkan tuntutan daripada bidayatul hidayah ini, kemudian malah nanti-nanti atau ngende-ngende atau malah bahkan menolak, maka perlu diketahui bahwa nafsu yang mendorong untuk mencari ilmu itu adalah nafsu yang ammaratun bisu. Alhamdulillah. Ya, ini juga kita semua harus hati-hati sekali dalam hal ini, karena memang hati sebagai mutiara yang luar biasa di dalam diri kita itu benar-benar. Makanya Nabi sampai menyampaikan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu sesuatu yang posisinya sangat sentral, karena itu yang akan menentukan sekali. Tapi tidak kau terus melemahkan, oh saya sudah nggak bisa niat yang benar ini, saya mencari ilmu itu ya bla 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 bla. Ini juga menjadi kadang nanti ke kontraproduksi apa namanya. Jadi malah menjadi kendor, nggak mau mencari ilmu, itu juga repot juga. Ya kita tetap mencari ilmu, tapi niat kita tetap dibagusi setiap hari untuk bagaimana supaya tidak masuk dalam kelompok orang yang disampaikan tadi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang di dalam sesat dalam kehidupan dunianya, tapi dia menganggap bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang paling baik, padahal dia sedang tersesat. Tapi tersesat itu merasa yang paling benar, itu yang berbahaya sekali itu. Jadi makanya Imam Ghazali tadi di belakang ada yang menyampaikan bentuk manusia itu ada yang rajulun lam yadri, orang laki-laki yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, dan dia pun tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, yang jadi sesat dan menyesatkan nantinya. Dan ketika sudah seperti itu, dia dibutakan dari hadis-hadis yang mengancam bagi pencari ilmu tapi yang salah niat, itu sudah dibutakan oleh setan, ya dilalaikan, tidak tahu ataupun tidak mau tahu tentang hadis man isdada ilman walam yasdad hudan walam yasdad minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah-tambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, tidak mau bertambah amalnya, maka dia sejatinya tidak bertambah dari Allah kecuali tambah jauh. A'udzubillah. Asyadun nas adaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Orang yang paling berat disiksa di hari kiamat oleh Allah yaitu orang alim tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Itu ancaman-ancaman seperti itu dilalaikan orang tersebut. Siapa yang melakukan? Setan, atau bahkan dia tidak mau tahu intinya. Ya, yang penting dia asyik bahwa mencari ilmu itu untuk begini yang sifatnya hanya duniawi, untuk hadun nafsi, untuk menuruti kesenangan nafsu, untuk supaya
menjadi paling hebat dan sebagainya. Naudzubillah. Nah, itu sementara yang bisa kita bahas untuk pertemuan kedua ini sampai dengan wa'lam annan nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang dibahas, silakan bisa kita mulai. Bagi jemaah yang ingin bertanya dipersilakan. Cukup kayaknya. Nanti dilanjut di grup kali ya. Atau buat pertanyaan pertemuan selanjutnya kayaknya. Ya. Seperti itu. Monggo ditutup monggo. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu dari Bidayatul Hidayah ini. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan oleh Allah, diberikan niat yang baik dalam belajar, dan mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.